Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Gimana nih kabar semuanya? Masih semangat kan? Masih semangat dong Farel pastinya. By the way, sebelum kita masuk ke sesi acara, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendak dan karunia-Nya, kita semua masih bisa berkumpul kembali meski dalam keadaan pandemi yang sekarang ini. Dengan keadaan yang bercukupan dan tidak kekurangan satu apapun. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Farel Abdurrahman, dan rekan saya, Ananda Larasati, dan kami yang akan menjadi Master F Ceremony hari ini. sebelum memasukinya acara, kami ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Seroy dan Serpandu yang telah menyempatkan diri untuk hadir di tengah kita semua. Dan yang kami hormati, para dosen, staf, dan semua jajarannya. Dan tak lupa kepada teman-temanku dan para hadirin yang kami banggakan. Selamat datang di webinar The Urgency and Essence of Pancasila in Young Generation Citizens yang diselenggarakan oleh mahasiswa Industrial Engineering yang berkolaborasi dengan mahasiswa Business Administration. Selanjutnya nih Laras, aku mau kenalin dua speakers kita yang sangat keren dan pastinya berkompeten di bidangnya, yaitu Serpandu Adi Cakranegara. Beliau adalah dosen dari Presiden University yang mengajar di Fakultas Bisnis, dan beliau mengajar kami di mata kuliah Bahasa Indonesia. Lalu, speakers kedua yang akan berbagi ilmu juga pengalamannya pada kesempatan ini adalah Kak Ihsan Maulana yang merupakan seorang ajudan milenial Gubernur Jawa Barat dan juga Duta Hukum dan HAM Jawa Barat. Wah, keren-keren banget kan speakers kita, Ras, yang akan berbagi ilmunya pada pagi hari ini. Pastinya akan banyak insight dan pengetahuan baru ya dari kedua speakers kita hari ini. Bener banget nih Farel. Maka dari itu, selanjutnya kita bakal lebih lanjut dari speakers kita nanti di sesi webinar. Makanya wajib banget nih ikutin acara ini sampai akhir, ya kan Rel? Iya dong. Nah, untuk sekarang kita akan masuk ke sesi opening speech dari ketua acara webinar pagi hari ini. Pada Aji Fatah Hidayat, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang pertama, yang terhormat kepada Sir Roy Kwan, Bachelor of Science, Magister Management Business,
di mana saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada komite terlebih dahulu karena telah mempersiapkan event ini mulai dari awal acara hingga webinar ini berlangsung. Webinar yang bertemakan The Urgency and the Essence of Pancasila to Young Generation as Citizenship merupakan rasa cinta dan peduli kita terhadap bangsa Indonesia melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan remaja. Mengapa kita menitik fokuskan pada generasi muda? Karena generasi muda adalah masa depan bangsa yang mau belajar dan berpikir kritis untuk kemajuan bangsa. Melalui Sumpah Pemuda, peristiwa Rengas Dengklok, dan Reformasi 98, di mana anak-anak muda lah yang melahirkan harapan baru bagi negeri ini, bagi bangsa Indonesia. Bahkan perlu kita ketahui penguasaan teknologi saat ini itu didominasi oleh anak-anak muda, sehingga nilai-nilai Pancasila harus tertanam dalam jiwa anak muda agar tidak menghancurkan karakter anak bangsa. Sudah saatnya kita sebagai anak bangsa mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa ini ke depannya. Saya berharap melalui webinar ini kita dapat ilmu baru, masukan diri yang bisa membangun dan memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Enjoy your moment, check your time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aji atas speech dan insight yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi materi dari speakers kita yang pertama, yaitu Sir Pandu Adi Cakranegara. Kepada Sir Pandu, dipersilahkan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam Namo Buddhaya. Apa saya sudah bisa terdengar suara saya? Sudah, Sir. Sudah, Sir. Iya, oke. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesehatan, hari ini semuanya bisa berkumpul, dan kita juga mendoakan teman-teman kita atau orang yang terutama yang sedang terkena COVID ya, baik yang ringan maupun yang berat, semoga lekas sembuh semuanya. Dan saya juga berterima kasih kepada speakernya yang hari ini yang luar biasa ya, masih muda, sudah bisa menjadi ajudan dan terlebih lagi bersedia untuk sharing di sini ya. Kami dari Ustaz Presiden berterima kasih untuk kesediaannya, dan kami juga bangga terhadap anak-anak kami yang sudah bisa mengadakan seminar ini di tengah segala keterbatasan dan walaupun online agar bisa bermanfaat bagi semuanya ya. Ya, seminar ini kan dilatar belakangi dengan kewajiban sebetulnya, kewajiban karena di tingkat kuliah di Indonesia kita diwajibkan untuk belajar Pancasila ya. Jadi mau tidak mau semua mahasiswa harus mempelajari Pancasila. Memang banyak kritik yang bilang kenapa kok kuliah masih harus diajarkan Pancasila gitu ya. Karena kalau di pendidikan di negara lain pada level perguruan tinggi itu tidak semua negara diajarkan pengantar falsafah negara ya, istilahnya pengantar falsafah negara. Namun di Asia Tenggara, di Singapura, di Malaysia, di negara-negara di Asia Tenggara ini masih merupakan hal yang umum, terutama karena latar belakang kita kan dulu negara terjajah ya. Jadi karena negara terjajah dulu kan nilai-nilai yang diletakkan tentu saja ya nilai-nilai dari penjajah ya. Karena itu ada, kalau kita lihat dulu itu ada penggolongan ya, ada golongan orang Barat, orang Timur asing, dan orang pribumi. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu kan sudah tidak sesuai pada saat kita merdeka ya. Di kita sudah tidak ada golongan-golongan seperti itu. Dan kenapa masih sampai perguruan tinggi dikenalkan? Sebetulnya yang dimaksudkan pengenalan Pancasila di perguruan tinggi ini bukan lagi level menghafal ya. Kalau mungkin dulu waktu SD aja sudah
selain silanya yang 5, juga ada di dalamnya ada pasal-pasalnya yang banyak itu ya. Nah, itu semua harus hafal dulu waktu SD kan. Nah, kalau di level universitas lebih ke bagaimana nanti dalam bidang ilmunya nilai-nilai ini diterapkan. Mungkin untuk teman-teman yang teknik yang nggak berurusan dengan manusia, mungkin nggak terlalu terasa ya. Oh, Pancasila ini apa sih hubungannya? Wong saya misalnya mengurus elektro atau mengurus bangunan. Tetapi untuk sipil mungkin misalnya kan seorang insinyur sipil selain mengelola bagaimana membangun jembatan, dia juga mengelola orang-orang yang membangun jembatan itu. Nah, ketika ada unsur manusia di dalamnya, mau tidak mau manusia pasti akan memiliki nilai. Disinilah peran Pancasila, bagaimana menggunakan Pancasila untuk mengelola, apalagi Indonesia ini bersifat majemuk ya. Kita nggak bisa pungkiri kalau kita dibentuk entah sebagian kecil atau sebagian besar oleh lingkungan kita ya. Misalnya orang yang dulunya berasal dari daerah, lalu ke Jakarta dengan tingkat individualitas yang lebih tinggi, mungkin akan shock. Terus yang dahulu jarang menjumpai orang yang memiliki latar belakang berbeda, mungkin juga akan sulit menerima nilai-nilai yang berbeda. Itu pentingnya Pancasila. Kan Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau dan berbagai kebudayaan. Kebudayaan satu bisa sangat bertentangan dengan kebudayaan lain. Misalnya kalau di Padang itu ada matrilineal, sementara di Sumatera Utara itu patrilineal. Artinya dari keturunan itu berdasarkan garis ayah, satunya berdasarkan ibu. Ini kan dua hal yang sudah sangat beda sederhananya. Nah, ini kan akan membawa nilai-nilai turunan yang berbeda. Nah, jadi prinsipnya ini adalah nanti teman-teman semua, mungkin kalau ada Bapak Ibu di sana juga yang diharapkan dari pendidikan Pancasila di level universitas adalah bagaimana nanti Pancasila ini bisa berguna dalam prakteknya Bapak Ibu. Misalnya nih, Bapak Ibu dikirim ke suatu daerah baru. Mungkin saja ya, terutama kalau Bapak Ibu bekerja di BUMN atau bekerja di pemerintah sebagai pegawai sipil atau kementerian, kan sangat mungkin ya dikirim ke daerah baru. Nah, ini mungkin akan sangat terasa ya bagaimana pentingnya Pancasila ya. Jika Bapak Ibu hanya tinggal di daerah sendiri, tidak keluar, atau mungkin tinggal di daerah sendiri, di daerah-daerah seperti Cikarang ini kan banyak orang pendatang yang datang ke Cikarang dengan kulturnya yang berbeda. Ini tanpa adanya Pancasila kita sudah lihat rawan sekali perpecahan di Indonesia ya, seperti di Papua, dahulu di Aceh. Untungnya Aceh tidak jadi merdeka ya kan. Nah, lalu di Sulawesi. Kemarin di mana ya yang baru ada terorisme ditangkap. Nah, banyak hal yang seperti ini yang terjadi di Indonesia. Dan hal ini bahkan sejak merdeka sampai sekarang tidak pernah bukan tidak pernah selesai ya. Ini kan dari generasi ke generasi itu timbul masalah-masalah yang berkembang ya, bukan masalah yang sama berulang-ulang sebetulnya ya, masalahnya berkembang konteksnya. Kalau dulu itu kita bicara tentang ketimpangan ekonomi, mungkin kita sekarang bicara tentang ketimpangan informasi, yang walaupun ujungnya juga sama ketimpangan ekonomi. Misalnya, kalau kita bicara pembangunan sekarang sudah lebih merata. Kalau Bapak Ibu lihat ke perbatasan Papua Nugini ya, kalau sempat main di sana ada pasar yang besar di perbatasan Indonesia,
di mana orang Papua New Guinea itu belanjanya di Indonesia. Begitu juga di Timor Leste, seperti itu kondisinya, dan di Kalimantan, itu mirip-mirip di ujungnya. Nah, ini kan kalau kita bicara pembangunan kan ya sudah jauh lebih besar daripada 20 tahun lalu lah ya. Kalau dulu namanya daerah perbatasan pasti yang kita bayangkan adalah daerah yang terbelakang, nggak ada sinyal atau gimana gitu ya. Pokoknya ya enggak lah gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang, justru ada yang pasar yang besar, ada tempat menunggu yang bagus, kan? Jadi pusat ekonomi daerah-daerah perbatasan ini. Jadi yang menjadi ketimpangan bukan hanya ketimpangan ekonomi, tapi ketimpangan informasi. Misalnya teman-teman kita yang di daerah masih susah mendapatkan sinyal. Dan ketika susah mendapatkan sinyal, ketika harus belajar online seperti ini, masih sangat susah. Karena itu ada para guru-guru yang berkorban untuk datang masing-masing mengajar di rumah-rumah siswanya. Nah, ini adalah berbagai hal yang bisa saya sharingkan, karena di level universitas, kalau untuk Pancasila, memang untuk mata kuliah terutama yang saya ajar, misalnya investasi, kita memang mengajarkan investasi dari dasar hingga bagaimana melakukan valuasi, portofolio, dan lain-lain. Karena Bapak ini adalah suatu ilmu yang baru, yang nggak bisa diajarkan sebelum Bapak Ibu mempunyai fondasi SMA. Tapi kalau untuk Pancasila ini kan berbeda ya. Bapak Ibu sudah belajar mengenai Pancasila, penerapannya, gitu. Dan di level universitas adalah bagaimana mengintegrasikan dengan diri dan ilmu pengetahuan yang teman-teman nanti akan miliki. Kan kalau di level kampus, apalagi kampus-kampus Indonesia itu kan lebih applied ya, dalam arti kalau Bapak Ibu jadi insinyur, bagaimana nanti menjadi insinyur yang bisa melakukan A, gitu. Misalnya kalau tadi industri, bagaimana mengelola rantai pasok, gitu kan misalnya. Bagaimana mengelola manajemen organisasi di perusahaan. Bagaimana memastikan antrian barang tidak masuk. Ini kan adalah hard skill yang akan Bapak Ibu miliki. Tapi hard skill tadi sekali lagi tidak terlepas dari faktor-faktor kualitatif lah istilahnya. Faktor-faktor kualitatif yaitu nilai-nilai lokal. Karena itu kan misalnya Bapak Ibu lihat di Cikarang terutama kan banyak warga negara asing yang dikirim dari perusahaannya. Entah, kalau Bapak Ibu lihat Samsung kan berarti dari Korea, Hitachi dari Jepang, terus apalagi Komatsu ya, UNTR, United Tractor itu dari Jepang juga, itu dikirim ke Indonesia, mereka harus berinteraksi dengan orang Indonesia, dan ini kan tidak mudah bagi mereka ya Bapak Ibu. Tetapi dalam kasus ini sebagai Bapak Ibu juga kalau misalnya bekerja di perusahaan yang demikian, harus berinteraksi kan, harus ada nilai-nilai yang berbeda. Tentu saja nilai-nilai di negara Jepang misalnya dengan di Indonesia berbeda. Sementara perusahaan Jepang ini beroperasi di wilayah Indonesia. Gitu. Dan tentu saja perusahaan Jepang juga tidak mau istilahnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai, baik secara etika atau secara hukum. Kalau hukum jelas ya, hukum jelas ini tidak boleh, jika boleh ini di dalamnya yang dimaksud ini adalah ini, itu kan jelas ya. Tetapi ketika kita berjalan nilai, ini kan bicara rasa ya. Nah, dan ketika kita berbicara rasa, ini kan ada gradasinya ya, kalau istilahnya. Nah, apa yang dimaksud gradasi kan, kita semua tahu rasa asin. Tapi kan toleransi rasa asin kita masing-masing berbeda. Nah, ini yang membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang kelihatannya mudah, tapi saat dipraktekkan tidak mudah. Ya karena itu, ketika koki masak, dia mengasih garam, seberapa banyak garamnya kan. Kalau terlalu sedikit, beberapa orang kurang asin, bagi beberapa orang cukup. Nah, terus bagaimana? Nah, seperti itu.
Kalau bagi koki lebih simpel, dia tinggal sediakan garam di meja, kalau kurang asin tambah sendiri gitu kan. Tapi tidak demikian dengan penerapan Pancasila. Nah, selanjutnya mungkin nanti dari pembicara ya, berikutnya bisa mungkin akan Bapak Ibu teman-teman akan mendapatkan berbagi sharing terutama tentang pengalamannya ya yang di pemerintahan, di wilayah skopnya mungkin provinsi, sehingga apalagi ketika kita bicara publik ini kan kompleks ya Bapak Ibu. Nah, nanti harapannya teman-teman bisa gali lebih banyak dari beliau ya. Kadang kan kalau nggak ditanya juga kadang ada cerita-cerita menarik yang bisa keluar gitu ya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman dan terima kasih pada pembicara untuk kesediaannya untuk hadir di acara Presiden, dan semoga acara seminar yang seperti ini di kemudian hari bisa terus dilanjutkan ya, ini tradisi yang baik. Itu saja sekiranya sekian dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sir Pandu atas pembelajaran baru yang telah diberikan. Selanjutnya, mari sebelum memasuki sesi acara, saya akan membacakan RNR terlebih dahulu. Berikut RNR-nya. Yang pertama, peserta dimohon untuk menggunakan username sesuai dengan nama pada form registrasi dan format nama yang telah ditampilkan pada awal webinar. Kedua, untuk format nama menggunakan nama lengkap. Yang ketiga, peserta dimohon sudah mempersiapkan diri 15 menit sebelum acara dimulai. Yang keempat, peserta diperbolehkan mengaktifkan atau menonaktifkan kamera selama webinar berlangsung. Yang kelima, peserta yang keluar lebih dari 20 menit tanpa alasan akan diberikan konsekuensi tidak diberikannya e-sertifikat. Yang keenam, peserta dilarang mengaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung, kecuali sudah mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan. Yang ketujuh, bila ada peserta yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom chat pada sesi question and answer yang diadakan setelah speakers membawakan materi. Dan dimohon agar tidak dalam bentuk chat pribadi maupun spam. Pertanyaan akan dibacakan dan disambungkan oleh MC kepada speakers. Kedelapan, peserta wajib mengisi link attendance yang akan diberikan di akhir sesi webinar untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan yang terakhir, peserta wajib mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Oke, Laras, aku ada info menarik nih buat semuanya, buat semua partisipan. Yaitu akan ada door prize yang akan dibagikan untuk 2 pemenang dengan pertanyaan yang terbaik. Jadi stay tune untuk mendengarkan materi ya, dan langsung bertanya ya guys. Nah, Farel bener banget nih. Alasannya adalah karena speakers kita hari ini sangat luar biasa, maka dari itu manfaatkan event ini sebaik mungkin untuk mendapatkan insight dari mereka serta persiapkan pertanyaan terbaik kalian ya. Langsung saja, selamat menimba ilmu. Mari kita sambut speakers kedua kita yaitu Kak Esa Maulana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atau MC yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pandu, Pak Roy, dan para dosen dari Presiden University. Sebelumnya ini merupakan sebuah kebanggaan bagi diri saya sendiri karena bisa mengisi materi atau berbagi pengalaman, berbagi ilmu bersama rekan-rekan dari Presiden University. Sebelumnya, sebelum kita beranjak ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ihsan Maulana. Saya merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Halanglang Buana Bandung.
Umur saya 20 tahun, saya asli Kabupaten Purwakarta. Yang sudah dikatakan tadi oleh Bapak Pandu, kita memang sudah belajar ya tentang Pancasila mulai dari SD mungkin, SD, PKN gitu kan, SMP sampai SMA, mungkin di perkuliahan juga ada gitu. Saya pun ketika masuk perguruan tinggi mendapatkan materi Pancasila kembali, nah gitu kan. Jadi memang materi Pancasila ini memang tidak pernah lepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, izinkan saya untuk share screen ya, langsung ke pemaparan materi. Nah, rekan-rekan semuanya, di sini saya tidak akan panjang lebar untuk membahas materi yang ada di PowerPoint ini, namun mungkin kita akan banyak berdiskusi saja, karena kayaknya kalau banyak untuk menjelaskan materi, dikhawatirkan ngantuk ya. Jadi kita lebih baik untuk berdiskusi, kita saling berbagi pengalaman, karena di sini saya juga bukan untuk menggurui, kita hanya berbagi pengalaman saja, kita juga sama-sama belajar. Baik, rekan-rekan, ini adalah tema yang akan kita bahas. Apa sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Nah, selanjutnya ada urgensi Pancasila, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis. Selanjutnya tantangan generasi muda dalam penerapan Pancasila. Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan sebagai generasi muda. Ini yang bakal kita seru ya, yang bakal kita bahas. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Rekan-rekan di sini semuanya sudah paham tentang konsep Pancasila ya. Ada yang beranggapan bahwa Pancasila itu merupakan dasar ideologi negara, merupakan pandangan hidup pemersatu bangsa dan pikiran fundamental gitu ya, yang mendasar dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, terdapat rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan sila-sila Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis atau konstitusional sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Nah, rekan-rekan semuanya di sini, para hadirin, sudah tahu kan apa isi dari alinea keempat pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang biasa dibacakan setiap upacara ya, pada saat SMA mungkin, betul ya? Nah, itu sudah tertera dalam pembukaan undang-undang. Pancasila sebagai ideologi negara dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek etika atau moral, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara. Seperti itu. Urgensi Pancasila. Nah, ini sesuai dengan tema ya, dengan judul kenapa ini. Pancasila yang diajarkan dalam pendidikan, Pancasila adalah Pancasila yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis atau konstitusional dan bersifat objektif atau ilmiah. Proses lahirnya Pancasila, rekan-rekan semuanya, para hadirin, itu melalui proses yang sangat panjang ya. Nah, di sini juga kita saling mengingatkan, pada dasarnya Pancasila ini merupakan tadi dasar negara, dan sebenarnya banyak yang keliru nih rekan-rekan semuanya. Ada hari lahir Pancasila, ada hari kesaktian Pancasila. Siapa yang bisa membedakan apa bedanya hari lahir dan hari kesaktian Pancasila? Karena memang masih banyak yang keliru nih antara tanggal 1 Juni dan 1 Oktober. Ada yang bisa menjawab? Silakan, apabila ada yang bisa menjawab, langsung saja nyalakan mic-nya ya, Ibu MC, Kang Farel, dan Anda. Ada yang bisa membedakan kenapa sih, apa bedanya antara hari kesaktian dan hari lahir gitu loh. Karena memang saya sering
melihat rekan-rekan gitu, bahkan memang banyak juga orang tua kita yang keliru tentang bedanya lahir dan hari kesaktian. Silakan. Tadi ada door prize ya, Teh. Ayo rekan-rekan, siapa yang bisa menjawab? Ada yang jangan sampai hari lahir Pancasila itu diperingati pada tanggal berapa? Tanggal 1 Juni. Nah, jangan sampai keliru. Nah, kalau hari kesaktian Pancasila itu diperingati pada tanggal, ada yang tahu? 1 Oktober, betul. Kenapa kan bisa seperti itu? Karena memang pada sejarahnya dulu, tanggal 1 Juni ini merupakan pidato Soekarno, Bapak proklamator kita, menjelaskan bahwa memang sudah ada dasar-dasar Pancasila ini, punya 5 dasar. Nah, kenapa nih 5 dasar, rekan-rekan semuanya, para hadirin semua, ini kita saling berbagi pengalaman juga. Pada pidatonya tersebut, Bapak Soekarno mengatakan, kenapa Bapak Soekarno ini memilih bilangan 5 pada Pancasila? Ada yang tahu nggak? Menurut Bapak Soekarno, bilangan 5 ini memiliki nilai keramat katanya, sesuai antropologi masyarakat Indonesia. Karena kenapa? Lihat, rukun Islam bagi yang agama Islam ada berapa? Ada 5. Betul? Jari kita coba lihat ada berapa? Ada 5. Kita punya panca indera, berarti ada 5 juga. Betul nggak? Nah, berdasarkan hal tersebut, Bapak Soekarno memilih menetapkan juga pada saat itu 5 dasar Pancasila. Inilah yang sampai saat ini masih ada. Kenapa tidak 1, 2, 3, dan kenapa yang dipilih 5? Nah, pada saat itu juga Bapak Soekarno sempat pada saat rapat gitu kan, apakah memang saudara-saudara ada yang ingin merubah atau berpendapat tentang 5 dasar ini? Apa memang harus dikemas atau dikerucut lagi? Makanya ada istilah ekasila, trisila gitu. Kalau memang rekan-rekan udah pada tahu. Seperti itu ya. Nah, apa bedanya kan dengan hari kesaktian Pancasila? Yang tadi, ada yang tahu nggak? Sebelum hari 1 Oktober, ada hari bersejarah apa di sana? Kita saling diskusi aja ya, nggak apa-apa. Biar nggak ngantuk. Ada yang bisa jawab? G30 SPKI. G30 Betul. SPKI. Ya, betul. G30 SPKI. Jadi rekan-rekan, jangan sampai keliru. Setelah terjadinya gerakan pengkhianatan G30 SPKI itu, besoknya diperingati oleh pemerintah sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, itu ya. Mungkin sedikit informasi, pengetahuan juga, jadi jangan sampai keliru lagi. Bahwa Pancasila, hari lahirnya 1 Oktober katanya. Pancasila hari kesaktiannya tanggal 1 Juni. Nah, itu hati-hati. Kita sebagai generasi muda, sebagai generasi harapan bangsa, harus paham betul tentang sejarah. Walaupun memang pada kuliah ini kan rekan-rekan mungkin yang dari teknik, dari mesin, dan lain sebagainya tidak memahami. Tapi sebagai warga negara, kita harus paham gitu loh. Kita harus paham dan kita harus mengerti tentang ya bagaimana kita bernegara, berbangsa, dan bernegara dalam melaksanakan kehidupan ya di negara yang kita cintai ini. Gitu rekan-rekan ya. Mungkin itu sedikit informasi juga. Selanjutnya, secara yudis konstitusional, Pancasila adalah dasar negara yang merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tadi sudah kita tahu juga ya, bahwa tadi seluruh segala sumber hukum adanya mulai di Pancasila. Gitu. Jadi kalau di hukum ada pemahaman-pemahaman tentang kalau orang hukum tidak bisa beranggapan bahwa hukum sudah ditetapkan, tapi saya tidak tahu tentang hukum tersebut. Itu tidak bisa. Itu disebut kalau dalam bahasa hukum disebut fiksi hukum. Jadi contoh, rekan-rekan melanggar nih, tidak pakai helm pada berkendara. Kita tidak tahu apa hukum yang mengatur itu, tapi itu tidak bisa kita lawan. Disebut dengan fiksi hukum. Ya. Jadi rekan-rekan harus apabila sudah ditetapkan hukum pasal-pasal tersebut, aturan mainnya gitu kan dalam
berbangsa dan bernegara, kita tidak bisa melawan hal tersebut. Itu disebut dengan fiksi hukum. Jadi kalau ditilang, Pak, maaf saya mah nggak tahu ada undang-undang itu, ya nggak bisa seperti itu. Ya, maka dari itu kita sebagai generasi muda, sebagai generasi harapan bangsa harus paham tentang aturan-aturan berbangsa dan bernegara. Secara yuris konstitusional, Pancasila adalah dasar negara yang merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Agar tidak kesalahpahaman, dikeluarkan instruksi Presiden Inpres nomor 12 tahun 1968. Inpres ini menyatakan bahwa Pancasila yang resmi adalah Pancasila yang tata urutan silanya terdapat pada alinea keempat. Rekan-rekan tahu apa nilai-nilai apa aja yang terkandung dalam kelima dasar nilai Pancasila? Silakan, ada yang bisa jawab? Ibu MC dan Kang Farel, coba dicari biar kita diskusinya aktif nih. Gak ada ya? Ada yang tahu nggak nih, rekan-rekan semuanya, sejarah terbentuknya Pancasila? Mulai dari adanya dari Piagam Jakarta. Ada yang tahu nggak? Belum ya? Sedikit mengulas juga tentang sejarah terbentuknya Pancasila. Jadi memang pada tanggal 22 Juni 1945, sebagai tokoh nasional, BPUPKI mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai asas dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Juni 1945. Setelah mengadakan pembahasan, maka 9 tokoh tersebut, nah di sini ada tentang Piagam Jakarta. Ada yang tahu nggak isi Piagam Jakarta itu apa? Ada yang tahu? Halo? Rekan-rekan semuanya kalau bisa aktif ya, kita diskusi aja. Jadi memang pada saat itu ada bukan kontroversi ya, bisa dikatakan sedikit ya tidak cocok gitu antara orang-orang memang dinominasi pada saat itu rapatnya didominasi dengan orang-orang Islam ya. 90% negara Indonesia itu kan mayoritas Muslim gitu. Tapi kenapa gitu kan? Di Piagam Jakarta ada yang tahu nggak? Nih, isi Piagam Jakarta. Ayo. Isi dari Piagam Jakarta, rekan-rekan, ada yang tahu? Saya boleh coba, Kak? Boleh, Mangga, silakan. Oke, isi Piagam Jakarta itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang di Pancasila saat ini, cuman ada perubahan yang di sila pertamanya. Sila pertamanya itu, ada yang tahu kalau di Piagam Jakarta itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun saat ini di Pancasila ini dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, betul. Nah, kenapa bisa dirubah gitu kan? Karena memang Indonesia merupakan negara yang heterogen. Kita bukan hanya negara Islam saja, ada Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Mereka beranggapan bahwa pada saat itu apabila memang sudah ditetapkan sila pertamanya yang tadi Teteh sudah sebutkan, lebih baik saya tidak di Indonesia gitu. Makanya dari itu kan karena memang nilai musyawarah tadi, hasilnya dirubahlah menjadi sila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu ya. Rekan-rekan harus sedikit paham tentang mulai dari sejarah sedikit lah tentang dari Piagam Jakarta sampai dirubahnya ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa nilai-nilainya terkandung dalam sila pertama, orang-orang Indonesia itu harus memiliki agama, tidak boleh ateis ya, harus memiliki Tuhan. Nah, pada dasarnya seperti itu. Baik, kita lanjut. Menggali sumber historis, sosiologis, politis Pancasila. Bentar ya. Ini sedikit ngelangin nih. Sumber historis. Pada dasarnya tujuan pendidikan Pancasila memformulasikan apa yang penting dari masa lampau, masalah yang dihadapi pada sekarang, dan cita-cita tentang kehidupan ideal di masa lampau. Pada dasarnya, tujuan pendidikan Pancasila memformulasikan apa yang penting dari masa lampau,
masalah yang dihadapi pada sekarang, dan cita-cita tentang kehidupan ideal di masa lampau. Nah, tadi, sebagai kita ya, generasi penerus bangsa, harapan bangsa, yang dimana nanti Indonesia memiliki cita-cita di 2045 sebagai negara maju atau Indonesia emas, tidak boleh merupakan historis yang tadi, yang saya ceritakan dan mungkin tadi sedikit dijelaskan. Founding father kita, para pahlawan-pahlawan gitu kan, para tokoh-tokoh sudah memperjuangkan negara Indonesia gitu kan. Nah, tinggal kita melanjutkan dan tinggal kita apa sih susahnya sebagai generasi muda gitu ya. Jadi jangan sampai, kalau kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, itu benar sekali. Karena memang ini yang nantilah kita masuk ke tantangan apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda. Selanjutnya, sumber sosiologis. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, generasi muda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri. Nah, jadi rekan-rekan ditantang nih, sebagai generasi muda juga apabila tadi menghadapi masalah-masalah harus bisa menerapkan nilai-nilai atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kan dijelaskan ya, harus bijak gitu kan, patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu pada nilai Pancasila. Jangan, ya mulai contoh aja gitu kan, kita ketuhanan yang Maha Esa, harus memiliki Tuhan gitu, harus beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa dan lain sebagainya. Pancasila juga bukan hanya hasil konseptual seorang saja, melainkan hasil karya besar yang tadi. Prosesnya sangat panjang. Kalau kita bahas secara filosofis, kita bahas secara filsafat, itu sangat mendasar. Siapa sih yang bisa menggabungkan beribu-ribu pulau, beberapa suku budaya yang ada di Indonesia? Hanya satu. Apa itu? Itu Pancasila. Ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Itu adalah kekayaan yang hanya dimiliki mungkin oleh satu negara, yaitu Indonesia. Kita lihat Singapura, negaranya tidak seluas Jakarta, mungkin lebih besar dari Jakarta ya. Segitu aja mereka sudah sulit gitu kan. Indonesia ada berapa pulau, ada berapa ribu pulau, tapi bisa tetap satu. Apa itu namanya? Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu ya. Jadi kita harus bangga memiliki Pancasila. Sumber politis. Nah, salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar generasi muda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya dan usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendekatan politik diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Untuk sejauh ini ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Sebelum kita bahas nih tentang tantangan generasi muda dalam penerapan Pancasila. Ini ya, sesuai dengan tema, kita harus, kalau bisa di sini banyak diskusi ya, Teh Ananda dan Kang Farel ajak para hadirin untuk berdiskusi. Apa aja sih tantangannya gitu kan? Nah, teknologi dan Pancasila. Tadi juga disebutkan, kan ya sama Bapak, sama Aji juga ya, teknologi dan Pancasila. Kehidupan kebarat-baratan sudah masuk ke Indonesia. Betul tidak? Betul ya? Pergaulan tentang, ya, kebarat-baratan lah gitu. Sampai kan, saya juga sebenarnya miris sih melihat ya adik-adik kecil kita yang umur biasanya dari sekarang udah pada main gadget HP gitu kan, dibanding ya mungkin semuanya pada merasakan ya gimana rasanya ketika melihat adik-adik yang biasanya dulu kita main permainan-permainan tradisional gitu kan, sekarang sudah main HP atau gadget. Betul ya? Nah, saya miris sih sebenarnya ngelihat itu, tapi ini adalah perkembangan yang nggak bisa kita tolak. Betul? Nah, maka dari itu kita harus bisa sebagai generasi muda, sebagai generasi harapan bangsa,
harus benar-benar bisa membentengi, harus bisa mendasari bagaimana sih pengaruh barat ini bisa masuk ke kita ambil positifnya, kita buang yang negatifnya. Nah, kemajuan teknologi yang tidak dikendalikan dan dikontrol akan menghasilkan masalah baru yang dapat menghambat atau merusak suatu negara. Generasi milenial adalah generasi yang sangat familiar dengan teknologi. Nah, betul ya? Kita tidak bisa lepas dari teknologi. Jujur, di siapa yang bisa melepas HP-nya 1 hari saja? Acungkan tangan atau raise hand nih. Ada nggak yang bisa 1 hari saja tanpa HP? Karena saya sendiri, saya mengalami, saya merasakan itu susah. Karena memang itu kita dengan teknologi ini benar-benar tidak bisa lepas ya. Apalagi di tengah pandemi sekarang gitu kan. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Itu aja sih. Di Indonesia, populasi generasi milenial mencapai 90 juta jiwa. Wah, luar biasa kan? Itu menandakan kelompok milenial mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia. Yang tadi, kalau kita tidak bisa menyiapkan generasi-generasi muda, kalau kita tidak bisa menyiapkan ya adik-adik kita, siapa sih yang akan melanjutkan nanti Indonesia ke depan? Ya, pernah berpikir tidak? Setahun, 2 tahun, 10 tahun ke depan Indonesia masih ada. Apakah memang Indonesia bakal berjalan seperti ini aja? Itu kita tidak bisa menebak. Betul ya? Maka dari itu, gimana cara kita untuk bisa mempersiapkan itu semuanya tadi? Hal-hal mendasar, hal-hal yang fundamental melalui pendidikan Pancasila yang harus kita tanamkan sebagai generasi muda, generasi harapan bangsa untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, gitu ya. Revolusi Industri 4.0 atau 4.0 juga membawa disruption and breeding generation. Terdapat gap antar generasi dalam sebuah pola komunikasi sehingga terjadilah disrupsi atau perubahan mendasar terhadap suatu realitas. Fakta sosiologis di atas seolah menciptakan sebuah ilusi bahwa Pancasila telah gagal menjawab setiap tantangan zaman. Kegagalan mendiagnosis permasalahan yang ada menyebabkan lahirnya ide penyelesaian yang tidak solutif dan memperburuk keadaan. Rekan-rekan tidak pernah nggak sih berpikir bahwa gimana ya rasanya para penemu Pancasila dulu, tokoh-tokoh yang sudah menciptakan Pancasila, menghadirkan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, melihat kita sebagai generasi muda tidak bisa mempertahankan. Gimana sih rasanya? Sedih tentunya, betul? Nah, maka dari itu sebagai generasi muda kita harus benar-benar bisa tidak melihat saya mah bukan yang tadi Bapak Pandu bilang, saya bukan orang yang tadi berhubungan dengan manusia, bukan, saya mah basicnya ada di teknik, ada di mesin dan lain sebagainya, tapi kita sebagai warga negara Indonesia ya. Jadi tidak boleh egois memikirkan hal itu. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia merupakan sebuah sistem nilai kebaikan universal yang bisa diterapkan dalam konteks apapun, baik pada masa hari ini, besok, dan masa yang akan datang. Artinya, mampu untuk menjawab setiap problematika yang ada. Seperti itu ya, rekan-rekan. Apa yang harus dilakukan generasi muda? Nah, ini. Kita bahas sedikit dari sedikit pasal-pasalnya ya. Dari nilai-nilai Pancasila. Terdapat 2 syarat agar Pancasila dapat beroperasi secara optimal dalam masyarakat. Pertama, Pancasila harus terpahami dan terinternalisasi pada setiap individu. Nah, jadi memang harus tertanam dalam diri kita. Gimana cara menanamkannya ya tadi? Melalui proses pendidikan Pancasila. Dari kapan? Ya sejak kecil, sejak dini harus sudah mulai ditanamkan. Karena memang kalau sudah masuk pengaruh-pengaruh barat, itu sangat sulit untuk merubah. Yang tadi saya bilang, bahwa ya jangan sampai generasi muda kita, ya tadi memang tidak bisa dibendung. Gitu kan? Tapi gimana cara kita bisa mempersiapkan generasi muda untuk generasi unggul di masa yang akan datang. Jangan sampai nanti Monas hanya menjadikan sebuah cerita saja, padahal itu kan bangunan yang sangat historis gitu kan. Jangan sampai nanti anak cucu kita tidak tahu apa sih Borobudur itu. Kita kan tidak tahu yang tadi saya bilang, entah 10 tahun, 5 tahun ke depan Indonesia masih ada atau tidak. Maka dari itu harus mempersiapkan generasi-generasi yang akan
yang akan memimpin negara Indonesia di masa yang akan datang. Dan itu siapa? Dan itu adalah kita. Gitu ya rekan-rekan. Siapa tahu kan kita tidak ada yang tahu. Yang hadir di sini mungkin nanti ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden gitu kan, bupati, wali kota dan sebagainya. Nah, karena memang kalau kita lihat umur nanti Indonesia 2045 ya, siapa yang bakal memimpin negara kita? Ya kita-kita. Gitu kan. Jadi harus bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mampu menggunakan Pancasila sebagai alat penyelesaian masalah, gitu ya. Jadi harus bisa menerapkan Pancasila untuk menghadapi suatu problematika kehidupan, gitu ya. Nilai ketuhanan. Nah, Indonesia adalah negara yang religius yang menjadikan nilai-nilai religiulitas sebagai sumber etika dan spiritualitas dalam bersikap, tidak termasuk sikap tindak dalam dunia virtual. Menghargai perbedaan agama dan kepercayaan dalam bermedia sosial akan menghantarkan kesedapan dalam kehidupan dan beragama. Tidak melontarkan konten penghinaan atau menyudutkan agama kepercayaan tertentu, membuat kehidupan beragama menjadi tentram dan damai. Karena memang ya, kalau kita lihat, kalau kita membahas tentang agama itu sangat sensitif, rekan-rekan. Betul? Itu sangat sensitif ya. Jadi memang jangan sampai nih, nah, kita sebagai generasi milenial gitu kan, harus bisa mengendalikan diri kita untuk bijak dalam mengendalikan sosial media, tidak diskriminasi dan lain sebagainya. Dan ingat, kita sebagai makhluk yang bertuhan, jangan sampai kita lupa dengan siapa Sang Pencipta kita dan siapa Tuhan kita. Apapun itu kepercayaan yang kita anut, gitu ya. Selanjutnya nilai kemanusiaan. Memahami dengan menghargai hak dan kewajiban setiap orang dalam berselancar di dunia maya adalah salah satu ciri netizen yang humanis. Tidak menyebarkan konten hoax dan provokasi karena hal tersebut merupakan tindakan yang tidak beradab. Nilai kemanusiaannya tadi. Salah satu contohnya kan sebagai netizen yang humanis. Tidak. Karena memang netizen Indonesia itu terkenal ya, betul? Dengan komenannya yang luar biasa gitu kan. Nah, sebagai manusia atau diri yang menerapkan Pancasilais ya tadi, harus bisa menerapkan konsep nilai kemanusiaan. Selanjutnya, nilai persatuan. Mohon maaf. Bentar ya. Nah, ada nilai persatuan. Forum-forum dunia maya dapat dijadikan media untuk memperkuat nasionalisme, memprioritas persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan atau pribadi saat diskusi di forum-forum dunia maya. Selalu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap perbedaan di dalam forum online. Jadi nilai persatuan ya. Yang tadi kita punya beribu pulau gitu kan, punya berbagai macam bahasa, harus tetap menerapkan tadi menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua, gitu kan, satu Indonesia. Nilai musyawarah gitu kan, berlaku santun terhadap setiap pandangan politik setiap orang dalam dunia maya gitu kan. Nah, ikut serta menjalankan setiap keputusan yang dihasilkan melalui diskusi online contohnya, menyelesaikan setiap perdebatan di grup online juga karena kita lagi di tengah pandemi ini kan, dengan mengedepankan musyawarah. Jadi rekan-rekan sebagai kita sebagai mahasiswa ya harus bisa nih menerima gitu kan, harus bisa mengedepankan apa itu musyawarah. Dan inilah, karena kita juga merupakan banyak nih kan rekan-rekan orang organisasi gitu kan, kita banyak lah pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan rekan kita gitu kan, itu mungkin sering terjadi dalam organisasi ya. Tapi yang tadi kita harus bisa menerapkan tadi nilai musyawarah, kesepakatan bersama, betul ya. Selanjutnya adalah nilai keadilan sosial. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengakses informasi dan berkumpul dalam kelompok-kelompok dunia maya dengan tetap menghargai hak asasi manusia setiap orang. Jadi semuanya harus bisa merasakan ya, tidak ada diskriminasi, tidak ada beda-bedanya gitu kan. Kita semua sama, kita semua sebagai warga negara Indonesia. Tidak ada perbedaan, tidak ada si putih, tidak ada si hitam gitu kan, tidak ada si rambut lurus, tidak ada si rambut panjang. Kami tetap sama, yaitu Indonesia. Nah, mungkin demikian rekan-rekan pemaparan materi
tentang Pancasila, selebihnya kita diskusi aja ya. Ini yang selalu rekan-rekan, mungkin setiap orang memiliki moto hidupnya masing-masing. Kalau saya karena memang sudah aktif ya, aktif dari sejak SMP, SMA sampai sekarang, banyak ya tadi harus bisa benar-benar menerapkan tentang nilai-nilai Pancasila, yaitu berbuat yang terbaik, jujur, tulus, dan ikhlas. Nah, itu adalah slogan dalam hidup saya untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara dan kehidupan sehari-hari saya. Mungkin untuk materi Pancasila saya cukupkan, selebihnya bisa dilanjut dengan diskusi, dan saya juga sebenarnya masih memiliki satu materi, paparan materi untuk memperkenalkan tentang ajudan milenial Gubernur Jawa Barat. Baik, Akang dan TTMC, kita lanjut dulu ke materi selanjutnya atau kita diskusi tanya jawab dulu? Mungkin karena sampai saat ini belum ada pertanyaan, kita lanjut ke... Oh, udah ada nih, Kak. Satu. Mungkin mangga. kita bertanya dulu ya, 2 atau 3 pertanyaan. Boleh. Oke. Pertanyaan pertama dari Kak Renaldi Jaya. Izin bertanya, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila khususnya bagi para kaum muda yang sepertinya melupakan nilai-nilai Pancasila? Dikarenakan masuknya cara menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk kita-kita nih yang masih muda, karena kan sudah banyak globalisasi dan sebagainya. Itu Kak intinya. Sorry, suaranya hilang-hilangan, bisa diulang? Halo, mungkin bisa lihat di chat box-nya juga ada, Kak. Oh, ada ya? Iya. Bentar. Chat box. Saya soalnya lagi share screen. Kalau intinya tentang menanamkan nilai-nilai Pancasila bagi kaum-kaum saat kita ini kayak masih muda gitu, di tengah arus globalisasi. Oh, gitu ya. Gitu. Betul. Pertanyaannya bagus. Tadi dari siapa teh namanya? Dari Rinaldi. Terima kasih Kang Renaldi atas pertanyaannya. Gimana sih cara kita untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam arus globalisasi? Yang tadi saya bilang gitu kan, kita sebagai generasi muda khususnya kan sebagai mahasiswa ya, banyak cara, banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita ikuti sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda gitu kan, untuk bisa menerapkan tentang tadi menerapkan nilai-nilai Pancasila di arus globalisasi tadi. Contohnya saja mungkin berkaca kepada saya merupakan orang yang bisa dikatakan aktif di berbagai organisasi. Mungkin ini salah satu cara untuk bisa menerapkan tadi bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi. Karena memang di sana kita bakal menemukan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tadi implementasi apa yang bakal kita terapkan gitu. Mungkin rekan-rekan semua juga di sini ada yang ikut organisasi ya, mungkin merasakan juga. Nah, itu dalam diri saya itulah yang selalu tertanam karena memang sebuah pengalaman itu adalah hal yang sangat mahal bagi saya. Dan saya bisa terbentuk seperti sekarang karena ya tadi pengalaman, dan saya mendapatkan itu semua. Saya mendapatkan dapat membentuk diri saya dari mana? Ya tadi organisasi, kegiatan-kegiatan positif lah intinya gitu. Kita jangan sampai terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya tadi negatif ya. Harus bisa membentengi diri dengan pergaulan yang sekarang. Yang tadi saya bilang juga, pergaulan kebarat-baratan sudah masuk ke Indonesia, hedonisme gitu kan, mulai kenal-kenal dengan hal-hal yang tadi, apalagi nih yang cowok gitu kan, tentang narkoba dan sebagainya. Hati-hati ya, jangan sampai kita tergoda, membatasinya tadi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Ini Kang, ada lagi teh? Ada pertanyaan yang kedua nih Kang dari Nadira Safira. Boleh. Mengapa dasar negara Indonesia hanya memiliki 5 sila? Lalu dapatkah sila kelima dicapai jika sila kedua, 3, dan 4 belum dilaksanakan sempurna? Dan bagaimanakah
perumusan Pancasila sehingga dapat disetujui oleh rakyat Indonesia zaman dahulu. Jika dikatakan karena ada prosesnya melalui Piagam Jakarta itu secara historis. Gimana? Kita bahas Jadi, sedikit-dikit dulu. Pertanyaannya sedikit. panjang ya. Iya, mau kita panjang Kang. kita bahas sedikit dulu deh. Sedikit dulu ya. Pertama, kenapa Pancasila hanya memiliki 5 sila? 5 sila. Oke, Ya. saya bahas. Kenapa 5 sila? Karena tadi yang sudah diceritakan sama saya bahwa pada saat itu memang Bapak Bung Karno tertarik gitu kan dengan bilangan 5 tadi. Karena menurut beliau memiliki filosofis yang mendalam gitu kan. Karena tadi rukun Islam ada berapa gitu kan. Kita tangan punya 5 dan lain sebagainya gitu. Dalam sejarahnya seperti itu ya, dijelaskan juga saya referensi saya ada di buku 4 Pilar Sosialisasi MPR RI ya. Nanti teman-teman juga bisa baca, itu ada referensinya di sana. Seperti itu. Selanjutnya, Kang. Baik, yang selanjutnya dapatkah sila kelima dicapai jika sila kedua, 3, dan 4 belum dilaksanakan sempurna? Nah, gitu tadi. Kita harus bisa menerapkan dari sila pertama sampai sila kelima ini berjalan beriringan gitu. Keadilan sosial kan sila kelima, kemanusiaan dan beradab. Nah, kita tidak bisa, rekan-rekan semuanya harus bisa mengimbangi. Tidak bisa sila kelima ini harus dijalani seperti apa gitu kan. Jadi memang semuanya harus beriringan, harus bersamaan berjalannya. Sila pertama diterapkan, seluruh sila-sila yang lainnya juga harus diterapkan dan harus berjalan secara bersamaan. Jadi tidak hanya saya mengedepankan sila kelima saja sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cuman sila kedua aja itu tidak, ya. Semuanya harus berjalan beriringan gitu. Oke, ada lagi nih Kang. Dan bagaimanakah perumusan Pancasila sehingga dapat disetujui oleh rakyat Indonesia zaman dulu? Jika dikatakan karena ada prosesnya melalui Piagam Jakarta itu hanya secara historis gitu. Betul. Karena kan memang dalam proses lahirnya Pancasila itu kan ada persiapannya panjang ya. Yang tadi Aji bilang ya Aji, betul Aji? Ada apa aja Aji? Tolong disebutkan. Tadi Aji di pidatonya juga menjelaskan. Peristiwa-peristiwa apa aja Aji? Mulai dari Rengas Dengklok dan lain sebagainya ya. Para pemuda Indonesia dan sampai ya tadi ada terbentuknya BPUPKI, PPKI dan sampai Bung Karno mempidatokan bahwa Indonesia memiliki 5 dasar berbangsa dan bernegara ya tadi Pancasila gitu. Baik. Pertanyaannya itu yang terakhir ya. Nah, Ya. mungkin Ada lagi, Kang? untuk sekarang cukup dulu ya Kang. Lanjut ke materi selanjutnya Cukup dulu. ya. Oke. Lanjut materi selanjutnya. Oke, rekan-rekan, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin nanti kalau materinya kurang pembahasan saya kurang jelas, bisa langsung komunikasikan bersama saya ya. Karena memang ini waktunya dikasihnya sedikit sama panitia. Oke, rekan-rekan, karena di sini saya alhamdulillah diamanahkan sebagai ajudan milenial Gubernur Jawa Barat. Saya juga kayaknya ini momen yang pas ya untuk memperkenalkan tentang program Jabar Future Leader. Mungkin juga udah ada yang tahu ya, atau memang udah pernah ada yang ikutan tentang program ini? Belum ya? Kalau nggak salah ada beasiswanya juga ya kan? Kalau juga. Betul, ada Jabar Future Leader Scholarship, ada Jabar Future Leader yang ajudan. Gitu. Nah, rekan-rekan, karena di sini saya alhamdulillah diamanahkan sebagai ajudan milenial Gubernur Jawa Barat angkatan ketiga. Jadi ini tugas saya juga untuk mempromosikan ya. Gak apa-apa ya, Kang Aji, mohon izin Bapak dosen dan lain sebagainya. Ini semuanya kita bisa berkesempatan untuk menjadi seorang ajudan milenial Gubernur Jawa Barat. Jabar Future Leader kelas 3 nih, angkatan saya gitu kan, ajudan milenial Gubernur Jawa Barat. Kata Bapak Ridwan Kamil, kepemimpinan ada hal yang langka dan harus ditularkan. Itu Bapak Ridwan Kamil yang bilang ya. Jadi memang program Jabar Future Leader ini berbeda dengan Jabar Future Leader Scholarship. Kalau Jabar Future Leader Scholarship itu, JFLS itu, beasiswa. Ya, kalau Jabar Future Leader yang saya ikuti ini adalah kegiatan untuk menjadi seorang ajudan milenial Gubernur Jawa Barat. Nah, ngapain aja sih Kang seorang ajudan milenial Gubernur Jawa Barat itu? Ya tadi, sebagai ajudan kita harus tahu, harus menyusun seluruh rangkaian kegiatan Bapak Gubernur dari awal sampai akhir. Dan kita harus ikut sama Bapak Ridwan Kamil, saya gitu kan,
atau Bapak Urzanul Ulum sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, kegiatannya hari ini apa sih? Dan ngapain aja sih? Dan kita itu harus berdampingan dengan Bapak Ridwan Kamil kemanapun kita pergi. Tujuannya apa ya tadi? Belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Belajar untuk gimana sih seorang pemimpin ini mengambil sebuah keputusan, mengambil kebijakan gitu kan, menentukan kebijakan dan lain sebagainya. Diharapkan para future leader ini, para ajudan ini dapat mengambil pengalaman-pengalaman luar biasa gitu kan. Karena kenapa? Memang pengalaman tadi merupakan sesuatu hal yang mahal dan tidak dapat didapatkan sama orang-orang gitu kan. Nah, sedikit bercerita, mungkin rekan-rekan di sini saya akan menjelaskan cerita saya tentang kenapa sih saya bisa ikutin kenapa sih saya bisa ngikuti program Jabar Future Leader ini. Ini ya foto saya dengan Bapak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Pertamanya saya melihat nih di Instagram. Rekan-rekan bisa semuanya nanti apabila memang berkenan untuk mengikuti program Jabar Future Leader bisa pantau di Instagramnya Jabar Future Leader ya. Ini kriterianya pendaftar warga negara Indonesia, usianya 17 sampai 25 tahun, berpengalaman di organisasi atau pernah menjadi relawan, memiliki semua sifat sikap ajudan milenial. Nah, rekan-rekan semuanya bisa cek di Instagramnya Jabar Future Leader ya. Apa aja sih sikap yang dimiliki seorang ajudan? Bersedia dan berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian acara Jabar Future Leader 2021. Tata cara pendaftarannya gini, teman-teman. Ada penilaian esai 500 kata. Pada saat itu saya mengambil temanya bebas. Saya pada saat itu mengambil tema UMKM. Karena memang kebetulan saya juga merupakan seorang jajaka ya, kalau orang Sunda mah Jawa Barat, jajaka atau memang duta pariwisata. Pada saat itu saya memang menjadi ketua pelaksana event kreatif Pasanggiri Mojang Jajaka Purwakarta. UMKM ini masuk ke sektor ekonomi kreatif. Nah, maka dari itu saya mengambil tema itu untuk menjelaskan kenapa sih alasan saya mengikuti program Jabar Future Leader ini. Dibuat dalam satu esai, itu maksimal 500 kata gitu ya. Rekan-rekan nanti bisa atau memang nanti tahun depan pengen ikutan, silakan persiapkan esainya, esai apa aja, temanya bebas, mau temanya pendidikan, mau temanya sosial, mau temanya teknologi dan sebagainya itu bebas, disiapkan aja. 500 kata, singkat, padat, dan jelas, gitu kan. Formulirnya nanti ada, disiapkan gitu kan, lalu mengumpulkan esai dan ada satu penilaian lagi yaitu mengunggah vlog video. Nah, vlognya ngapain aja? Menjelaskan tentang apa yang kita jelaskan di dalam esai tersebut. Yang tadi kan saya sudah bilang, kalau saya bawanya tema tentang UMKM atau sektor ekonomi kreatif. Nah, harus ditumpahkan atau dituangkan dalam video tersebut untuk menjelaskan tentang UMKM tersebut gitu. Dibikin 1 menit dalam bentuk video dan diupload di Instagram. Itu kan, semuanya di-tag dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan semua, andai memang nanti ada yang berminat untuk menjadi ajudan milenial, silakan ikuti. Intinya, jangan pernah takut, jangan pernah lelah untuk mencoba gitu kan, karena memang rezeki itu tidak pernah ada yang tahu. Kalau kita lihat, saya kemarin mengikuti ini total pendaftar sebanyak 11.171 orang gitu. Bisa dilihat ya di sini jadi memang program ini tidak hanya di Jawa Barat aja, tapi terbuka untuk umum gitu kan. Ada di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan lain sebagainya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jabar, DKI dan Banten gitu kan. Nah, ketika kita punya mimpi, jangan pernah untuk takut akan kegagalan gitu kan. Karena memang setiap manusia itu punya jatah gagal, punya jatah untuk berhasil juga gitu ya. Program ini mungkin program yang bisa diikuti oleh teman-teman sebagai mahasiswa gitu kan. Bisa cari pengalaman untuk bisa bergabung bersama Pak Ridwan Kamil, belajar bagaimana sih caranya menjadi seorang pemimpin gitu kan. Apalagi yang memang cita-citanya ingin menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Ini rekan-rekan ada surat elektronik atau email yang masuk ke saya bahwa saya dinyatakan lulus untuk ke tahap 2. Jadi tahap pertama itu adalah esai dan vlog. Apabila sudah lolos, dari 11.171 itu, yang terpilih hanya 50 orang yang untuk melanjutkan seleksi tahap 2. Ada apa aja sih seleksi tahap 2 itu? Yang pertama ada wawancara, yang keduanya ada tes fisik, push up, sit up, dan lain sebagainya, lari gitu kan. Itu ada. Dan alhamdulillah saya dinyatakan lolos sebagai ajudan milenial Gubernur Jawa Barat
di tahun 2021 bersama 22 rekan saya. Jadi dari 11.171 yang mengerucut hanya keterima 22 orang saja gitu. Itu ya. Jadi memang tidak pernah berpikir gitu kan, kenapa ya saya kok bisa gitu. Karena memang tadi apapun yang kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil gitu. Nah, ini mungkin lagi ada quote dari saya, eksplorasi dan temukan pengalaman baru untuk masa depan yang gemilang. Gitu ya. Jadi generasi muda, kita harus terus cari pengalaman dengan mengikuti kegiatan webinar gitu kan, dengan kegiatan-kegiatan lainnya, terus gali potensi-potensi yang ada dalam diri kita, gimana pun itu caranya, persiapkan masa depan kita untuk masa depan yang gemilang. Demikian mungkin Teh Ananda dan Kang Farel sedikit sosialisasi saya tentang Pancasila dan Jabar Future Leaders. Semoga nanti yang mengikuti webinar ini ada yang lolos juga ya di tahun depan untuk menjadi ajudan milenial dan tetap semangat menjadi generasi muda harapan bangsa. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Kak. Oh ya, terkait dengan Pancasila Lihat aja. Ya, dari dosen kami bertanya melanjutkan pertanyaan Nadi dan semua partisipan, apakah Pancasila 5 sila itu cukup? Apakah ada yang perlu ditambahkan di era ini? Kalau cukup, kenapa? Dan kalau kurang, apa yang perlu ditambahkan lagi? Gitu kan. Wah, luar biasa. Mohon izin Bapak dosen. Karena menurut saya, Pak, yang saya tangkap dan saya pelajari dan saya pahami, mohon maaf apabila ada kekurangan juga dalam pendapat saya, mungkin bisa ditambahkan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk 5 sila ini menurut saya sudah cukup, tapi memang penerapannya yang sangat sulit, Pak. Dan mengimplementasikannya yang sangat sulit. Dan Bapak juga menanyakan, di RA ini kalau cukup kenapa dan kalau kurang perlu ditambahkan lagi. Kalau saya beranggapan sendiri untuk ditambahkan kayaknya sulit juga, Pak. Karena memang untuk 5 sila ini juga belum bisa diterapkan secara maksimal gitu, Pak. Jadi kalau saya beranggapan bahwa 5 sila ini cukup dan tinggal bagaimana caranya kita untuk bisa menerapkan kelima sila ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian Pak. Mohon izin apabila ada masukan sangat dinanti Pak, karena kita juga saya sendiri khususnya masih mencari ilmu. Terima kasih Pak. Oke, mungkin segitu saja untuk sesi webinar dan tanya jawab pada hari ini. Terima kasih Kak Ihsan atas ilmu dan insight baru yang diberikan kepada kami semua. Sebelum memasuki sesi pengumuman door prize yang sudah saya dan Farel sebutkan di awal tadi, kami ingin mengundang kakak, Serpandu, Seroy, Kaisan, dan Aji untuk melakukan sesi dokumentasi. Dokumentasi, baik. Ininya ditunjukin ya? Iya, Kak. Oke. Oh, kelihatan. Oke. Farel? Oke, untuk panitia bisa tolong di spotlight ya, udah ya. Agar buat memudahkan dokumentasi. Panitia dokumentasi udah siap? Sudah. Udah. Baik. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, mungkin cukup. Nah, karena tadi Kak Ihsan udah jawab pertanyaan dan dari yang cukup menarik ini ya, sekarang saatnya kita pilih nih siapa yang bakal jadi pemenangnya. Kira-kira siapa nih Kak Ihsan? Mungkin kakak bisa pilih satu pertanyaan terbaik.
Sudah, terima kasih Kak. Sesi fotonya sudah. Di saya suara. Halo, Halo. suaranya nggak ada. Oh, ya. Maaf. Apakah sudah terdengar? Halo? Halo? Iya. Recording in progress. Halo? Halo? Suaranya masuk Kak? Masuk. Oke. Selanjutnya kita akan sesi pengumuman door prize ya Kak. Mungkin Kakak Betul. bisa memilih satu pertanyaan terbaik yang sekiranya akan jadi pemenang door prize hari ini. Oke. Ini langsung aja ya. Iya. Tadi boleh dibacakan untuk penanya kedua. Penanya kedua, Kang Farel, bisa dibacakan. Untuk Baik. Pertanyaan kedua tadi dari Nadia Safira Fatid. Jadi pertanyaannya tadi kan mengapa dasar negara hanya ada 5? Yang kedua itu kalau misalkan yang kelima belum mau dicapai, 2, 3, 4-nya belum tercapai sempurna, gimana? Apakah bisa gitu? Dan yang ketiga, yang terakhir, pertanyaan ada 3, yang terakhirnya, dan bagaimanakah perumusan Pancasila sehingga dapat disetujui oleh masyarakat Indonesia pada zaman dahulu? Untuk penanya terbaik, langsung saya umumkan ya. Baik. Untuk penanya kedua, Teh Nadia. Baik, selamat untuk Kak Nadia. Menurutku juga emang pertanyaannya sangat sangat nyambung banget sama topik yang diberikan sama Kang Isan ya. Iya. Untuk Kak Nadia bisa menghubungi panitia untuk pemberian door prize ya Kak. Nah, selanjutnya nih Farel, kita masih ada satu door prize lagi nih untuk peserta teraktif. Kira-kira siapa nih Farel menurut Farel? Aduh, kalau dilihat dari awal webinar berlangsung ya sampai sekarang, dilihat dari dari chat box tadi, jadi ada 2 orang nih yang aktif Laras. Bener banget nih. Tapi kayaknya yang satunya udah dapet door prize nih. jadi mungkin kita kasih ke yang satunya ya. Buat Kak Renaldi, selamat Kakak mendapatkan door prize sebagai partisipan teraktif. Okay. Untuk Kak Renaldi dapat menghubungi panitia ya untuk kelanjutannya. Oke, next Farel. Terima kasih banyak Kak Isan atas insight dan pembelajaran baru yang benar-benar bikin kita jadi melek gitu, lebih melek terhadap Pancasila. Gimana nih Farel, kalau kamu sendiri udah dapat banyak ilmu kan, teman-teman juga kayaknya sudah dapat banyak ilmu. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita ya sebagai anak muda nih untuk mengejar mimpi-mimpi kita. Sebelumnya Kang Farel dan Teh Ananda, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada para panitia, para dosen, pembimbing, dan seluruh hadirin yang mengikuti webinar ini. Semoga sedikit pemaparan materi saya bisa diterima. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, karena saya sendiri pun masih sama-sama belajar juga. Oke. Selamat dan sukses untuk panitia dan terutama Presiden University. Terima kasih banyak Kak. Baik, makasih Kak. Oh ya nih, memasuki sesi terakhir, mari kita dokumentasikan momen webinar stage per hari ini ya, Rel.
Ya, untuk semua partisipan mohon untuk menyalakan kameranya ya untuk sesi dokumentasi. Yang bisa menyalakan kamera, tolong ini ya, menyalakan ya, supaya bisa terdokumentasi semuanya. Oke, kayaknya udah cukup banyak nih Farel yang menyalakan kameranya. Baik, untuk panitia dokumentasi apakah sudah siap? Sudah. Sudah ya? Mungkin ada di sini ada 4 slide. Mungkin dimulai dari slide pertama. Mungkin satu slide cukup 2 kali ya, Res? Iya benar. Baik. Baik, aba-aba dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Baik. Untuk slide kedua 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, untuk slide terakhir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kami juga menginfokan untuk semua partisipan yang hadir di sini untuk dapat mengisi link feedback dan kehadiran yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat agar dapat mendapatkan e-sertifikat. Dan diharapkan untuk semua partisipan agar tidak keluar grup terlebih dahulu ya, karena info selanjutnya akan disampaikan melalui grup tersebut. Oke, memasuki pengunjung acara, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada speakers kita yang telah bersedia meluangkan waktunya dan berbagi ilmu kepada kita semua. Tak lupa kami juga berterima kasih kepada para dosen, staf, beserta jajarannya yang telah bersedia hadir dalam event webinar SETSPRO kali ini. Terima kasih juga untuk kehadiran kita semua dalam memeriahkan event webinar SETSPRO pada hari ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan tempat. Tetap jaga kesehatan, menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan patuhi protokol kesehatan selalu ya semuanya. Stay safe and healthy untuk kita semua. Semoga pandemi ini segera cepat berlalu ya. Baik, kami selaku MC dan segenap panitia, mohon maaf jika ada kekurangan, baik kata atau tindakan. Kami berharap agar teman-teman sukses selalu. Sebagai penutup, saya Farah Abdurrahman dan rekan saya, Ananda Larasati, kami pamit undur diri dan sampai jumpa di event-event kami selanjutnya. guna mengingatkan lagi untuk semua partisipan, mohon untuk mengisi link attendance yang sudah diberikan oleh panitia di kolom chat ya, untuk guna menindaklanjuti sertifikat. Apabila sudah mengisi link sertifikat, bisa keluar.